Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB. Senang akhirnya bisa hadir di kajian Ustadz. Alhamdulillah. Ana mau bertanya Ustadz. Ana pemuda di usia 21 tahun. Ana hendak menikah supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik dan menyempurnakan iman ana dan lebih dekat dengan Allah. SWT. Itu jangan singkat. Itu kalimat-kalimat pujian buat Allah. Apa sih salahnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala? Terlalu panjang, tidak apa-apa. Karena antum akan dapatkan tulisan itu kelak di timbangan antum pada hari kiamat nanti. Namun terhalang dengan pandangan orang bahwa usia muda belum dewasa dan belum mapan. Apa ada standar usia dan seperti apa standar kemapanan dalam Islam jikalau ada untuk menikah? Jazakallah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Berkaitan dengan usia menikah. Kita bicara tentang syariat Allah. Kita ini di masa sekarang kadangkala banyak disesatkan oleh opini-opini yang memang tidak benar. Umpamanya ada istilah kita katakan puber. Anak itu puber, nggak apa-apa seperti itu. Ya harus diarahkan anak-anak puber. Ada puber pertama, ada puber kedua. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Pemuda bukan orang tua. Pemuda itu mulai umur berapa? Ada yang mengatakan mulai umur 16 tahun, 17 tahun, sampai 40 tahun. Beliau alaihissalam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istaqa'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Kata Nabi SAW, wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, hendaklah dia menikah. Mampu dari sisi apa? Yang pertama dari sisi materi. Orang punya kemampuan karena nikah itu butuh biaya. Antum jangan difikirkan, ana yang penting nikah, nanti kan rezeki Allah. Betul. Tapi antum harus bayar mahar, atau harus persiapan, antum mau tinggal di mana sama istri antum. Karena antum membawa anaknya orang. Maka kalau sudah mampu secara materi, fadhol. Tidak harus orang menikah itu punya pekerjaan tetap, nggak harus. Tapi harus tetap bekerja. Artinya antum datang, ana memang kerjaan nggak tetap, tapi ana tetap bekerja. Kesiapan dari sisi materi. Kemampuan yang kedua, kemampuan dari sisi ilmu. Banyak anak muda yang memang dibikin nggak dewasa-dewasa. Kita ini sekarang dibikin anak itu sampai umur 24, sampai lulus S1 nggak dewasa. Karena memang selama itu tidak pernah dididik dewasa. Artinya didikan agama untuk mempunyai tanggung jawab menjadi seorang suami. Enggak. Yang ada dididik di banyak tempat di negeri kita untuk berzina. Bukan untuk menikah. Ketika hari Valentine, antum lihat kondom-kondom dijual sama coklat. Dibagikan gratis. Kalau menikah jangan, kata, kau belum dewasa, mau berzina, tafadhol. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan cepat menikah. Kenapa? Supaya enggak berzina. Opini yang di publik ini seperti itu sekarang. Jadi kalau menikah jangan, kalau berzina udah waktunya. Jadi kalau mereka mengatakan, ya biasa lah anak muda kayak gitu ke kafe, ke tempat ini biasa. Tapi menikah belum, jangan, belum dewasa. Ajib. Dewasanya itu kapan dia? Ketika sudah tua. Banyak orang-orang sudah umur 30 ya tetap gak dewasa. Belum bisa bertanggung jawab. Maka pendidikan agama ini kesiapan untuk menjadi suami, menjadi pemimpin. Jangan berpikir nikah itu enak doang. Nikah itu banyak tanggung jawab. Orang kadang-kala memandang calon istri, Masya Allah sempurna banget. Tapi setelah itu dia lihat kekurangan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata banyak kekurangan istrinya. Kalau dia punya kesiapan, dia akan tahu. Kalau Rasul SAW menyuruh kita memandang kepada kelebihannya. Kau bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari.
Itu yang ditanamkan. Jadi kalau kesiapan tadi materi, kesiapan mental ya, kesiapan ilmunya. Jadi perlu diajarkan. Harapan anak, harapan besar ya. Sekolah-sekolah itu mengajarkan. Paling enggak SMP kelas 3 itu diajari. Bukan yang diajarin itu alat reproduksi. Itu yang diajarkan. Seharusnya diajari bagaimana memiliki tanggung jawab dia. Antum kadang-kadang lihat anak lulus SD nggak ngelanjutkan lebih dewasa daripada yang lulus kuliah. Anak lulus SD sama. Karena udah diajarin tanggung jawab dia. Makanya sekarang banyak model pendidikan yang udah dirubah. Karena ternyata pendidikannya antum lihat setiap ganti menteri, setiap ganti lagi pendidikannya macam-macam. Mereka tidak akan sampai kepada kesempurnaan pendidikan sampai kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Al-Quran mendidik? Bagaimana Rasul SAW? Antum bisa bayangkan bagaimana anak muda umur 15 tahun siap menegakkan la ilaha illallah. Anak muda. Sekarang anak muda umur 15 tahun di mana jemaah? Ada di mana? Geng motor umur 17 masih di geng motor. 21 masih di sana. Umair ibn Abi Waqqas umur 17 tahun dia sudah ada di medan perang. Umur 15 tahun dia sudah ada di sana. Sa'ad, kakaknya Sa'ad. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Umair bin Abi Waqqas. Subhanallah. Kita lihat seperti itu. Maka kalau tadi antum jangan termakan oleh memang opini publik ini merusak. Ketika sudah dikatakan, kau masih kecil, kau belum pantas menikah. Ana punya guru zaman seorang profesor nikah umur, iya bukan umur enggak tahu umur berapa. Kelas 1 SMA dia menikah. Jadi profesor. Tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang profesor besar. Karena nggak ada, tidak bertentangan menikah dengan pendidikan. Apa sih yang kau pelajari? Sekarang orang belajar sekolah pagi sampai siang. Sekarang ada urusan mau full day macam-macam. Anak-anak belajar pagi sampai siang. Setelah itu ngapain tuh anak-anak muda? Main bola, main gaple, main motor. Karena memang dibikin dia tuh kosong, nggak punya tanggung jawab. Tidak pernah berpikir aku besok aku sekolah. Pagi berangkat sekolah. Pulang ngapain? Ya sama lagi seperti itu. Maka antum ketika umur 21 anda rasa kalau memang sudah memiliki kemampuan, bismillah. Antum segera menikah. Tapi izin sama orang tua. Ustaz, kalau tidak diizinkan sama orang tua, ya antum puasa. Kan kata Rasulullah SAW yang gak bisa nikah ya puasa. Tapi insya Allah antum berusaha merayu orang tua. Gimana kalau mertuanya nggak cocok? Cari yang cocok. Kadang kala mertua Ustaz mereka nggak mau menikahkan, ya itu alhamdulillah banyak wanita-wanita muslimah yang lainnya yang mudah-mudahan mau menikahkan. Barakallahu fikum.